Halo Sobat Advi IMD, selamat datang di podcast spesial edisi Ayo Kenal Prodi di S1 Bisnis Digital. Jadi ini merupakan prodi terbaru dari Advi IMD. Bersama saya Moses Deka dan juga sudah bergabung dengan kita ada Karati Damayanti. Halo Moses. Halo kakak. Apa kabar? Baik. Baik. Kakak sendiri gimana kabarnya? Baik dan tetap semangat ya Ses ya dengan Semangat. aktivitas kita ya. Oke, kita ngobrol-ngobrol Ses ya. Oh boleh kak, ini aku Oke. bakal memandu kali ini ya. Jadi Pastinya. kakak gimana aktivitas belakangan ini? Oke, aktivitas belakangan seperti yang tadi Moses sampaikan di awal, Betul. kita sedang seru-serunya nih memiliki 3 prodi baru setelah sebelumnya di Advi IMD ini ada 2 prodi yang Moses tahu ya. Iya. Yang pertama adalah kajian film, televisi dan media, kemudian seni pertunjukan atau performing arts, dan yang ketiga adalah bisnis digital yang akan kita kulik dan kita akan obrolin hari ini gitu Ses. Gitu. Oke, kita langsung masuk ke topiknya aja teman-teman ya. Jadi pertanyaan dasarnya yaitu adalah apa itu bisnis digital? Oke. Nah, kalau anak-anak Gen Z nih sekarang ya, kalau kakak boleh jelasin di awal ya. Gen Z itu atau generasi Z itu adalah generasi yang memang sudah terlahir di era techno savvy ya, di mana mereka sudah terbiasa dengan teknologi. Bayangin waktu mereka baru lahir, kemudian mereka belajar mengenal huruf, angka gitu ya, waktu baru lahir mengenal warna misalnya, and then mereka tumbuh gitu ya. Tentunya ketika mereka belajar, mereka selalu menggunakan tools atau alat yang digital seperti misalnya entah itu dari laptop ayah bundanya gitu kan, atau dari iPad atau dari device atau dari handphone kita gitu. Jadi sepertinya dan bukan sepertinya sih, dan memang sudah dipastikan anak-anak Gen Z ini adalah anak-anak yang tumbuh dengan teknologi, sehingga ketika mereka besar, mereka sekolah, kemudian mereka kuliah dan mereka berkarir, tentunya memilih segala hal yang tidak jauh-jauh dari teknologi ya. Salah satunya adalah adanya perubahan ya, di era perubahan ini. Ketika sebuah bisnis dikemas dalam satu bentuk yang sangat tekno, yaitu bisnis digital. Nah, disinilah bisnis digital itu hadir ya untuk mengakomodir anak-anak Gen Z atau anak-anak muda sekarang yang senang berbisnis dengan memanfaatkan digital, dengan memanfaatkan device yang mereka miliki gitu Ses. Dan juga perlu Moses ketahui nih ya, bisnis digital ini menjadi salah satu program studi yang saat ini menjadi program studi yang banyak dimiliki oleh perguruan tinggi lain ya, oleh kampus-kampus lain. Tetapi di Advi IMD bisnis digitalnya itu beda. Bedanya apa tuh Kak? Bedanya apa ya? Kita akan jelasin di sini. Oke, bisnis digital yang ada di Advi IMD ini adalah salah satu program studi yang mengakomodir segala hal tentang digital, tetapi dikombinasikan dengan manajemen. Tetapi yang unik di Advi ini adalah selain kita berada di naungan MTech ya, seperti yang Moses tahu bahwa Advi IMD ini adalah salah satu kampus yang bernaung di Langmah Kota Teknologi, di mana di bawahnya ini ada subsidiary, yaitu perusahaan-perusahaan yang memang bergerak di bisnis digital selain tentunya Indosiar, SCTV, Video.com. Tetapi ternyata nih Moses ya, mungkin Moses juga baru tahu atau mungkin ada info baru nih buat Moses juga, bahwa saat ini di MTech juga ada beberapa corporate atau beberapa perusahaan yang juga bergerak di bidang bisnis digital. Contohnya Bukalapak, kemudian kita lihat lagi Superbank ya. Ya, itu adalah salah satu subsidiary atau perusahaan yang bergerak di bidang bisnis digital yang berada di bawah naungan MTech. Nah, ini tentunya akan membuat para mahasiswa yang mengambil program bisnis digital bisa belajar sambil melihat langsung, mengamati langsung bagaimana sih aktivitas sebuah bisnis yang dijalankan based on digital teknologi itu, seperti itu. Nah, ini nanti akan kita ajarkan bagaimana nanti para mahasiswa itu belajar tentang bagaimana sebuah sistem informasi, bagaimana sebuah bisnis itu dijalankan dengan penuh etik, karena kan sekarang eranya sudah teknologi ya, bagaimana kita berbisnis dengan memanfaatkan teknologi
teknologi tapi tetap dengan mengedepankan etika gitu ya. Bagaimana kita membangun website yang menarik sehingga nanti para klien atau para customer itu bisa menggunakan atau mendapatkan informasi banyak dari website kita. Kalau berbicara tentang marketplace nih, Moses, Iya, Kak. Moses tahu nggak marketplace itu apa aja sih? Atau yang ada di aplikasinya Moses? Wah, di aplikasi handphone aku. Shopee, Shopee, and then ya, Tokopedia. Tokopedia. Terus apa Ya. lagi? Bukalapak ada nggak? Harus ada. Oh iya, Bukalapak, Grab ada. Grab. Nah, itu adalah salah satu atau beberapa contoh ya apa namanya marketplace yang seringkali digunakan oleh masyarakat kita. Betul. Ya, dan itu menjadi satu kepraktisan kan gitu. Kenapa sih sekarang aku yang tanya sebelum Moses Oh, nanya. boleh, Kak. Kenapa sih anak-anak muda seneng belanja sekarang lewat marketplace di situ? Simpelnya mudah, Terus, instan. dan Kita kalau ngelihat barang tinggal slide-slide aja. oke, pilih gitu ya. Bisa dilihat dari segala sisi. Mhm. Dan kalau misalkan sebenarnya kita kan udah banyak berkembang dari tahun ke tahun, jadi harusnya udah tahu mana yang asli atau palsu gitu sih, Kak. Dan kalau kita berbelanja di marketplace, apa sih sebenarnya yang jadi perhatian Moses biasanya sebagai contoh nih mewakili anak-anak muda sekarang? Harganya, barangnya, tampilan display websitenya, atau cara memesannya dengan mudah atau gimana? Kalau aku sendiri nih pribadi ya, Hmm. opini aku ya, lebih ke yang pasti harganya dulu. Tapi Oke. biasanya harga menentukan kualitas dari barangnya. Oke. Terus yang kedua lebih mudah cara pengirimannya atau aksesnya. Terkadang ada beberapa kan marketplace itu gimana ya, aksesnya tuh ribet gitu loh, Kak. Kalau aku sih gitu aja. Iya, dan tentunya pasti apa? Diskon. Betul. Nah, Banyak voucher. Iya, banyak voucher, entah itu bebas ongkir dan lain sebagainya. Moses tahu nggak sebenarnya di balik kerennya sebuah marketplace itu di belakangnya itu ada banyak sekali analisator atau orang-orang yang bekerja untuk menciptakan sebuah marketplace yang diminati, yang populer, yang bisa mendapatkan cuan yang banyak gitu, yang profitable. Nah, orang-orang itulah sebenarnya yang menjadi backbone ya dari sebuah bisnis. Salah satunya adalah bisnis digital itu, gitu. Ses. Nah, Kak, gini loh, ngomong kan tadi kan Kakak udah ngebahas di awal kalau kita tuh sebagai generasi Z, kita tuh dilahirkan udah melek akan teknologi. Betul. Kira-kira tuh kenapa anak zaman sekarang di kita sebagai generasi Z ataupun mungkin nanti penerusnya kita ada generasi Alpha, itu tuh harus memperdalam di bidang bisnis digital gitu. Oke, karena tadi sekarang digital itu atau teknologi itu unlimitless, tanpa batas. Ya kan? Orang bisa dengan mudah memperkenalkan atau mengintroduce produk mereka tanpa perlu mengeluarkan biaya yang banyak. Moses tahu dong sekarang kalau pasang iklan di media-media berbayar berapa harganya? Jutaan. Sementara di negara kita aja nih, kita berbicara di negara kita ya. Di negara kita yang penduduknya banyak dan katanya kreatif ya. Itu luar biasa loh kemampuan mereka untuk memproduksi atau menciptakan sebuah produk atau jasa. Contoh sederhana deh, UMKM. Nah, sekarang kan sangat banyak nih UMKM kalau Moses tahu ya, banyak produk-produk entah itu makanan, pakaian gitu ya, kemudian produk-produk lain, jasa ya, pelayanan dari pelayanan cuci sepatu gitu ya, anak-anak muda sekarang kan banyak tuh yang antar jemput, pelayanan untuk transportasi. Nah itu sangat banyak diminati. Karena masyarakat Indonesia itu dikenal sebagai pertama masyarakat yang produktif, tapi juga konsumtif. Betul. Mereka banyak membelanjakan uang mereka untuk sesuatu barang yang sebenarnya nggak terlalu perlu banget sih gitu. Tapi ketika melihat tampilannya di display, wow itu keren banget gitu, bagus banget, yang tadinya nggak mau beli jadi beli. Cuma modal itu doang, device, kemudian kita bisa swipe gitu ya. Nah kalau berbicara lagi nih tentang pemberdayaan masyarakat lokal baik di kota maupun di daerah gitu ya. Mungkin Moses tahu ya sekarang kan eranya
internet go to smart village Iya, gitu ya. oke. Nah itu kan bahwa sekarang nih anak-anak muda yang tinggal di daerah-daerah nggak perlu nih Ke kota. jadi kaum urban di Hmm. Jakarta, menemuin Jakarta cuy gitu ya. Mereka udah cukup di di daerahnya, mengembangkan bisnis apa yang bisa dieksplor dari daerahnya gitu, entah itu potensi wisata gitu ya, makanan, produk lokal atau budayanya yang sebenarnya bisa mereka kemas loh. Itu sebenarnya peluang, Ses. Iya, iya. Ya, karena kan Moses pasti tahu. Nggak usah deh, Moses tinggal di mana? Bogor. Iya, Cibinong lebih ininya Cibinong. Cibinong. Iya. Coba kamu explore Cibinong. Kamu pasti bisa bisa lihat nih Cibinong tuh apa sih? Orang kalau ngeliat apa sih Cibinong, cuma kota sambungan antara Jakarta sama Bogor Bener. gitu kan. Tapi and then tiba-tiba Cibinong jadi viral. Karena apa? Mungkin di situ ada produk makanan yang enak Kulinernya, gitu, iya. kulinernya gitu, yang orang nggak tahu. Tapi sebagai anak Cibinong nih, gue bikin nih konten gitu kan. Kemudian gue tawarkan nih sama si produsen yang atau orang-orang yang UMKM di Cibinong yang viral itu ya, kemudian dimasukkan ke dalam sosial media, entah itu Instagram, TikTok dan lain sebagainya. Nah itu kreatif itu kan sebenarnya sesuatu yang sesuatu yang bisa diciptakan ya, dan justru dengan seperti itu diharapkan nanti anak-anak daerah itu bisa berkembang di tempatnya sendiri gitu, mengeksplor potensi daerahnya gitu. Yaitu lewat bisnis yang small, yang tidak perlu modal banyak ya, Betul. tapi bisa mendunia gitu. Banyak contohnya gitu loh, Ses. Oke Kak, kan aku dengerin nih bisnis digital yang kita tahu. Mungkin teman-teman yang baru lulus atau baru mau gabung milih-milih. betul ke kita ADVIMD, bisnis digital, mereka bakal mikirnya atau nganggapnya kayak pasti kayak berhubungan dengan hitung-hitungan, matematika, kayaknya akan sulit. Terlebih dahulu kakak mau menjelaskan nih ke teman-teman dan juga ke Moses bahwa kalau belajar di prodi bisnis digital ada 4 hal yang menjadi dasar dari mata kuliah yang ada. Yang pertama adalah manajemen, yang kedua adalah bisnis, kemudian yang ketiga adalah teknik informasi, dan yang keempat adalah sistem informasi. Nah, 4 hal ini yang sebenarnya yang mendasari mata kuliah yang nantinya akan kita pelajari di bisnis digital. Kita akan belajar bagaimana mengelola website, bagaimana kita akan belajar menyiapkan infrastruktur apabila kita ingin membangun sebuah bisnis. Kemudian kalau kita ingin membangun sebuah bisnis, kita juga akan belajar tentang etika bisnis, regulasi bisnis ya. Kemudian kita juga akan belajar tentang cyber security, seru loh itu ya. Kita akan belajar tentang dasar-dasar manajemen ya. Kemudian kita akan belajar juga tentang business planning ya, menciptakan sebuah bisnis gitu ya. Kemudian desain produk dan lain sebagainya. Jadi kalau ditanya belajar matematika nggak sih Bu Ratih? Just trust me, matematikanya di bisnis digital tuh matematika yang seru dan pasti have fun. Jadi anak IPA maupun anak IPS pasti bisa. Gitu. Tuh gitu teman-teman. Jadi walaupun tetap ada matematika, tapi kita matematikanya masih berkesinambungan. Iya, masih ya, seru, Kak? masih Betul. seru, masih fun kok. Karena kita di sini dosennya seru-seru. Ya pastilah seru-seru lah. Kalau seru-seru pasti di ADVIMD. Iya, pasti. dan juga SES itu ada lab komputer yang juga nanti akan dilengkapi aplikasi-aplikasi pembelajaran yang mendukung aktivitas perkuliahan di prodi bisnis digital. Wow, tuh gitu tuh teman-teman tuh. Jadi nggak hanya di bidang teorinya aja, tapi kita ada ke prakteknya juga di bisnis digital ternyata. Betul. Dari yang tadi udah dibahas tuh ada berbagai macam yang akan dipelajari. Nah, kira-kira pembagiannya antara teori dan juga praktiknya gimana tuh, Kak? Oke. Karena ini kita adalah strata 1 atau S1, tentunya kita juga harus mengkomposisikan antara teori dan praktek. Nah, kalau kita belajar, apa yang mendasarinya itu aturan dari Kemdikbud sendiri ya. Nah, karena ini adalah programnya strata 1, tentunya antara teori dan praktek lebih banyak sebenarnya sama ya. Cuman pengayaannya lebih kepada ke teori. Tetapi kalau untuk prakteknya no worries. Kita praktek dan teori itu memang aturannya tidak boleh sama ya. Kalau strata 1 ya sekitar 50-60 gitu ya, 50 teori, 60 praktek. Nah, tentunya kan
anak-anak sekarang kan lebih senang langsung praktek dong gitu Betul, ya, betul, betul. bikin web dong, bikin produk dong, gitu langsung praktek humas dong, menciptakan sebuah desain bisnis dong, kayak gitu-gitu sih. Jadi kalau program S1 itu memang yang diutamakan adalah sebenarnya sama-sama ya, cuman penguatan di teori yang nanti akan menunjang kemampuan kepraktisan para mahasiswa bisnis digital. Gitu. Tuh gitu teman-teman. Nah tapi aku ada pertanyaan lagi nih. Kira-kira di bisnis digital kita tuh ada peluang karirnya apa aja tuh Kak? Oke, kalau berbicara tentang peluang karir, kalau di bisnis digital ini tentunya kalau kita sudah berbicara tentang bisnis, kita akan berbicara tentang sebuah karir technopreneur. Ya, technopreneur. Atau technopreneur itu apa sih? Asal katanya dari kata teknologi dan entrepreneurship. Jadi kewirausahaan tapi dengan memanfaatkan based on-nya adalah teknologi. Kalau selain itu ya, selain technopreneur, profesi lainnya adalah mungkin Moses pernah tahu ada search engine marketing atau search engine optimizer. Ya, itu adalah gini. Kalau mungkin pernah ya di sosial media atau di marketplace, Moses atau teman-teman ngelihat, kok produk ini muncul terus sih di FYP gue gitu. Kok produk ini ada terus sih di beranda gue gitu. Padahal baru ngebatin doang nih misalnya. Moses pengen, kayaknya gue butuh sepatu nih gitu. Klik nih sepatu gitu ya. Nah nanti tuh tiba-tiba produk-produk sepatu tuh muncul tuh di sosial medianya Moses. Pernah gitu nggak? Pernah. Jadi ya? Pas itu aku lagi cari apa ya, lagi ngetren tuh lagi handphone terbaru, smartphone. Terus? Karena kan handphone aku sudah retak ya teman-teman ya. Kita lagi harus dilem biru. Iya, ini mungkin teman-teman ada yang mau bantu. Jadi aku nyari-nyari handphone, maksudnya dengan harga yang pas, namun affordable, namun juga apa ya, quality juga masih oke gitu. Dan yang jelas original. Betul, gitu original. Ya. Aku nggak mau ya HTC ya, gitu. Terus? Terus ternyata tiba-tiba baru kepikiran di FYP muncul algoritmanya kayak handphone nyamnyung gitu. Gitu sih Kak. Ya. Iya. Jadi kadang-kadang dia lebih canggih daripada dukun tuh ya sosial media kita ya, gitu ya. Kayak pernah kakak mencari sesuatu nih, apa misalnya ya, biasa ya cewek-cewek ya, satu produk kosmetik gitu ya, ngetik nih, tahu-tahu muncul di sosial media, di Instagram, di apa namanya, di Facebook dan lain sebagainya. Nah itu adalah ulah kalau kita bicara ulah, itu adalah sebuah sistem yang bekerja yang dibuat gitu ya oleh search engine optimizer. Bagaimana memaksimalkan search engine dari website bisnis kita gitu atau link-link bisnis kita supaya bisa mempenetrate ke berbagai sosial media sehingga masyarakat tuh terinformasikan dengan cepat gitu. Sama seperti search engine marketing ya. Jadi mereka juga membuat satu desain, baik satu pola gimana supaya produk ini tuh bisa muncul dan tampil terus sehingga masyarakat membeli. Contoh misalnya di TikTok. Kalau kita lagi cari sesuatu gitu ya, nanti kita scroll ada lagi gitu. Kita nggak jadi beli nih, baru masukin ke keranjang doang gitu ya. Besoknya itu nongol lagi kayak, beli gue dong gitu ya. Itu adalah sebuah kecerdasan dari seorang search engine marketing ya untuk mengelola sebuah website atau sebuah sosial media sehingga produknya itu akan keluar terus, akan muncul terus gitu. Nah selain itu juga bisa menjadi analisis bisnis ya, seorang konsultan analisis bisnis. Contoh tadi yang kakak sampaikan di awal, UMKM sekarang sangat banyak, bahkan di daerah-daerah. Cuman kadang-kadang si pemilik UMKM itu tidak tahu how to market them. Bener nggak? Betul. Ya, di sini ternyata ada produk tas kulit keren loh, nggak kalah sama produk-produk luar di luar negeri. Tapi karena nggak tahu cara marketnya gimana, nggak tahu cara menguploadnya di sosial media supaya banyak orang tahu, itu produk nggak dikenal gitu. Nah itu harusnya ya ketika kita kreatif, kita harus mensupport nih produk-produk lokal ini. Nah itulah kenapa ya salah satunya bisa menjadi konsultan untuk bisnis digital gitu. Yang tadi Kak Rati bilang di awal bahwa sesuatu itu segalanya hal sekecil apapun bisa mendunia kok. Itu the power of digital ya. Nah itu yang penting. Nah ngomong-ngomong soal yang tadi itu Kak, mungkin sekarang tuh lagi beberapa teman-teman ada yang pernah dengar soal goldfish thinking atau goldfish generation. Bedanya kalau generation kan secara kita kan Z itu kan lebih ke usia, jarak kita lahir. Kalau goldfish itu kalau nggak salah aku pernah dengar baca atau teorinya juga.
Jadi ada karena kita terlalu banyak terlalu instan konten yang kita terima setiap harinya, bahwa manusia itu hanya bisa menyerap konten itu hanya 8 detik bahkan kurang. Yap. Nah, menurut Kakak, apakah itu tugas yang sama sebagai tadi SEO atau SEM Ya. gitu? Nah, itu pertanyaan yang keren tuh ya. Bahwa gini, ketika visual orang itu akan merekam sesuatu yang paling indah di sebuah konten. Nah, Betul, tetapi iya. sesuatu itu akan indah itu ketika kita awalnya sudah bisa menampilkan sesuatu yang membuat orang wow, maka dia akan terus. Tapi kalau misalnya di 2 second pertama nggak menarik, dia akan pindah. Gitu. Nah, itu analoginya seperti itu. Jadi memang dalam mendesain sebuah iklan, advertising apapun itu ya yang sifatnya digital advertising seperti itu, ya di awal kita harus membuat menarik catch eye dulu gitu. Nah, itu sebetulnya ada tuh di mata kuliah nanti ya, membuat mendesain iklan gitu ya supaya menarik gitu ya. Dan supaya iklan ini nih ditonton terus gitu. Mungkin kalau di YouTube ya, kalau kita nonton tuh kadang iklannya suka di skip gitu ya, Moses ya. Tapi ternyata ya teman-teman Gen Z tuh ada yang suka menonton sampai selesai karena apa? Itu kreatif bagus gitu, berbeda. Nah, how to make them gitu. Itu dibutuhkan kombinasi antara kreativitas dan juga keterampilan dalam mengoperasionalkan digital teknologi seperti itu, Moses. Gitu. Jadi memang tips yang paling penting ketika kita mau membangun sebuah bisnis, be creative and use the digital. Nah, teman-teman, karena berhubung sudah durasi juga nih ya, kayaknya kita bakal tunggu dulu. Apa tuh, Kak? Nah, sebelum Moses menutup podcast kita kali ini, saya mau menyampaikan beberapa hal nih buat para Gen Z nih yang tertarik untuk mempelajari bisnis digital. Jangan ragu-ragu untuk datang ke ADVIMD. Kampus kita berada di dalam satu lingkungan atau environment yang seru ya, karena berada di lingkungan MTech City, di mana nanti juga para calon mahasiswa nih atau adik-adik yang mau tertarik belajar di sini juga akan merasakan serunya ambience ya kuliah, tetapi juga berada di salah satu tempat bisnis atau unit bisnis yang besar ya, baik itu bisnis advertising maupun bisnis digital yang lain maupun produksi-produksi media, dan itu sangat seru gitu. Jadi kakak sampaikan di sini, silahkan untuk para calon-calon mahasiswa nih yang lagi bingung mau kuliah di mana gitu, datang aja ke ADVIMD ya, nanti akan ada informasi lebih lanjut, atau mau tanya-tanya lebih dahulu nih Moses, ya silakan boleh. Dan juga ada satu hal yang harus disampaikan nih ke teman-teman semua di sini, bahwa sebentar lagi kita akan ada event nih Moses. Coba event spill untuk teman-teman yang kepo, pengen kepoin soal bisnis digital, boleh langsung ke sosial media kita, banyak banget, ada di Instagram dan juga TikTok @advibroadcast_official. Dan juga teman-teman, aku mau ingetin, jangan lupa kita bakal ada event seru, yaitu MTech Education and Career Festival 2024. Ini akan diselenggarakan oleh MTech Group bekerjasama dengan Karir.com yang diadakan secara hybrid, online dan juga offline. Selama 2 hari, mulai dari 30 hingga 31 Juli 2024. Catat tuh tanggalnya. Dicatat ya teman-teman ya. Event offline ini bertempat di MTech City dan Mogot di Jalan Damai Indosiar, dan akan ada job fair, walk-in interview, talk show, talent hunt, dan masih banyak kegiatan seru lainnya. Ditunggu detail informasi selanjutnya di channel podcast kita di Advi Broadcast atau di Instagram resmi kita di @advibroadcast_official atau IG MTech Official di channel media sosial MTech Group. Oke Kak, thank you ya atas waktunya sudah bincang-bincang dengan kita semua. Oke, thank you Moses, sukses selalu dan ditunggu ya teman-teman semua untuk bergabung di Prodi Bisnis Digital ADVIMD gitu. Oke, thank you ya untuk teman-teman juga yang sudah menyaksikan kita. Dan juga boleh kepo-kepoin langsung tentang bisnis digital, dan tunggu keseruan menarik lainnya dari ADVIMD. Oke. See you. Thank you Moses. Thank you ya. ADVI, Kampus Broadcast sebenarnya.